Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Kami harapkan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023, bersama dengan saya Pendeta Yupri akan mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum memulai akan aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terlebih semalam boleh berlalu dalam perlindungan. Sebelum kami memulai akan aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman. Kiranya Engkau memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan sabda firman-Mu ini dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai dengan yang ke-20 dengan perikop hukum tentang raja. Yang demikian bunyinya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Di tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya sistem pemerintahan Israel adalah teokrasi, di mana Allah sebagai raja yang memerintah melalui nabi. Tetapi dalam nas kita hari ini, khususnya ayat yang ke-14, diperlihatkan bahwa Tuhan mengetahui bahwa pada suatu saat ketika orang-orang Israel sudah di tanah perjanjian, karena saat ini orang-orang Israel masih belum masuk dalam tanah perjanjian, di dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, Tuhan menyatakan ketika mereka ada di tanah perjanjian pada suatu saat, mereka akan menolak Dia sebagai raja. Dan mereka akan meminta sebagai gantinya itu raja manusialah yang akan memimpin mereka. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tentu ini adalah sesuatu yang sungguh menyakitkan. Karena setelah
Sekian lama mereka mengecap akan kebaikan Tuhan, manisnya cinta Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka pada suatu saat akan menolak Tuhan. 1 Samuel 8 ayat 4-7 mengatakan, ini ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sangat ironis saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Namun saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, meskipun Tuhan ditolak, Tuhan masih memberikan ketetapan untuk melindungi umatnya dari raja yang sewenang-wenang nanti terhadap umatnya. Seperti yang kita baca dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini. Allah menetapkan bagaimana seharusnya seorang raja dipilih di tengah-tengah orang Israel. Saudara, kita lihat betapa kasihnya Allah atas umatnya. Meskipun ia ditolak, ia tetap berusaha melindungi umatnya. Nah, demikian juga kasih Allah atas kita. Ia begitu mengasihi kita meskipun kita sering melukai hatinya dan menolak dia dengan keangkuhan dan kesombongan kita. Kita merasa tidak perlu berdoa. Kita merasa tidak perlu campur tangan Tuhan untuk membimbing, memelihara kita. Kita menyelonong sendiri melalui hari demi hari, dari pagi sampai malam, dalam pekerjaan dan usaha atau keluarga kita, tanpa berdoa, tanpa memohon perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, kemampuan diri kita sendiri. Tetapi pada saat badai menerpa, Tuhan datang menolong. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tetapi kita berkata dan berpikir, itu hanya sebuah kebetulan. Itu hanya sebuah keberuntungan saja. Bahkan mungkin kita berpikir, itu karena kesigapan dan tajamnya analisa saya sehingga bisa memprediksi dan mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Saudara, Tuhan sering tertolak dan tidak diakui. Tetapi ia tidak undur, ia tetap mengasihimu. Sampai saat ini tangan kasih-Nya menopang kita. Dan ia begitu rindu masuk dan menjadi raja yang memerintah dalam hidupmu. Saudara, mari kita menyadari akan kasih Tuhan. Libatkanlah ia dan jadikanlah ia sebagai raja yang memerintah atas hidupmu. Sehingga engkau boleh menikmati perlindungan, pertolongan, kasih jamahan, lawatan yang datang dan berasal daripadanya. Serta senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan saat badai mengamuk dan taufan mendera dalam hidupmu. Saudara, jangan biarkan dirimu memimpin dirimu sendiri.
Atau jangan engkau mengandalkan manusia. Karena hanya kekecewaan sajalah yang akan engkau alami. Mari, jangan tolak Tuhan sebagai rajamu. Jadikan ia sebagai raja dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami bersama baca dan renungkan. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Engkau mau bertata di dalam hati dan kehidupan dalam keluarga rumah tangga kami. Janganlah kiranya Engkau undur atas kami. Janganlah kiranya Engkau menjauh atas setiap dosa-dosa pelanggaran kami yang telah kami perbuat, yang menyakiti hati-Mu. Tapi biarlah kiranya Engkau berbelas kasihan dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan tetap bertata dalam hati dan kehidupan kami sebagai Raja. Pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa. Biarlah kiranya Engkau juga berkenan mendengar kiranya Engkau memberkati setiap pendengar yang mendengarkan akan renungan yang disampaikan pada hari ini. Berkatilah mereka yang beraktivitas. Berkatilah keluarga mereka. Tutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Membuka jalan bagi mereka yang berbeban berat. Berikan kelegaan. Dan menghibur yang berduka cita. Demikian juga pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Tumbang Baloi. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati jemaat dan para penutur, diakon, serta pelayan yang ada di sana. Berkatilah setiap rencana program yang ada, serta persekutuan jemaat. Biarlah kiranya semakin banyak orang-orang yang ada di sana datang dan mau mengasihi Engkau, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Biarlah kiranya ya Tuhan, para pekerja, para pelayan yang ada di sana dipersatukan dalam kasih Tuhan. Berkati usaha kerja jemaat-Mu, bahkan pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya jemaat-Mu boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.